Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin para santri dan juga ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan kembali membahas kitab Tauhid dengan hasyiahnya, yaitu hasyiahnya Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita sudah sempat masuk kepada bab yang ke-20, yaitu bab Maja'a fi Himayatil Mustafa. Tapi ada pembahasan yang belum sempat dibaca dari bab yang ke-19. Nah, pada malam hari ini kita akan ambil apa yang belum sempat dibaca agar pembahasannya bersambung dari pembahasan yang sebelumnya. Jadi pembahasan kita di malam hari ini kita mundur dulu ke belakang, yaitu bab yang ke-19, yaitu bab Maja'a annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha autanan tu'bad min dunillah. Bab keterangan yang datang bahwa sikap berlebihan dalam mencintai atau berlebihan dalam menyikapi kuburan orang-orang soleh, hal itu bisa menjadikannya sebagai berhala. Artinya kalau kuburan orang-orang soleh itu diperlakukan berlebihan, dia akan menjadi authanan, menjadi berhala, tu'bad min dunillah, yang disembah di samping Allah atau selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, agar menyambung pembahasannya dengan pembahasan yang sebelumnya, kita baca dulu matannya. Berkata Al-Imam Al-Mujaddid, qala rawa Malik fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Muwatta'nya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Menjadi besarlah amarah Allah kepada satu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi ini hadisnya. Kita enggak baca lagi keterangan dari Syekh Abdurrahman di sini, cuman kita akan tanbih kepada satu persoalannya, yaitu yang pertama tentang apa yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, ini sudah kita jelaskan ya, bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada 3 bentuk. Ya, ada 3 bentuk. Ya, yang pertama membangun masjid di atasnya. Ya, membangun masjid di atasnya. Jadi ada kuburan, kemudian dibangun di atasnya masjid. Ini menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, yang kedua adalah sujud menghadapnya. Ya, sujud menghadapnya. Ya, menjadikan kuburan sebagai masjid dengan bentuk sujud kepadanya. Ya.
Baik. Apa yang ketiga? Siapa yang punya catatannya? Ya, yang ketiga adalah sholat di atasnya. Ya. Baik. Nah, ini 3 bentuk, ya, masing-masingnya termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Dan dalam Islam, ya, kuburan dengan masjid itu, ya, suatu yang harus terpisah. Ya. Karena di masa-masa yang lampau umat ini terfitnah dengan, ya, orang-orang soleh yang sudah mati. Ya, bagaimana yang terjadi pada kaum Nuh, ya, di mana mereka menyembah Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Nah, ini menjadi sebab awal kali terjadinya apa? Kesyirikan. Awal kali terjadinya kesyirikan justru dalam bentuk peribadatan kepada orang soleh yang sudah mati. Ya, maka oleh karena itu sikap gulu kepada kuburan orang soleh, ya, berlebihan dalam memperlakukan kuburan orang soleh, ini bisa menjadikan kuburan itu, ya, sebagai masjid. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sabdanya di sini Nabi mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, menghadap kuburan Nabi dalam sholat misalnya. Ya. Nah, adapun kondisi kuburan Nabi sekarang masuk ke dalam komplek Masjid Nabawi. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, bahwa kuburan Nabi itu masuk ke dalam komplek masjid. Ya, ini perbuatan para raja-raja yang datang setelah, ya, era kenabian. Mereka melakukan perluasan-perluasan hingga, ya, kuburan Nabi masuk ke dalam komplek masjid. Tapi apakah kuburan Nabi jadi masjid di situ? Tidak. Kenapa? Karena dia semenjak semula memang kuburan Nabi itu di kamarnya Aisyah. Jadi semenjak dulu itu kamar Aisyah, sampai sekarang pun juga kamar Aisyah. Ya, Nabi dikubur bukan di masjid. Jadi kalau ada orang bilang Nabi aja dikubur di masjid, berarti dia keliru. Nabi nggak pernah dikubur di masjid, melainkan Nabi dikubur di kamar Aisyah. Kemudian kata Nabi, istadda ghadabullahi ala qaumin. Amat besarlah kemurkaan Allah kepada satu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Ini perbuatan orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, innahum idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu kalau ada orang saleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya masjid. Ya. Orang-orang Kristen melakukan hal yang demikian. Ya, ini sunnahnya ahlul kitab. Ya, membangun di atas kuburan orang solehnya masjid. Banau ala qabrihi masjidan. Ya. Kata Nabi, ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Jadi membangun masjid di atas kuburan, memasukkan kuburan ke dalam masjid. Jadi masjidnya duluan, kemudian dikubur, ya, mayit di dalam masjid. Sujud menghadapnya. Begitu juga sholat di atasnya. Ini termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena yang namanya masjid itu makan di sujud, tempat sujud. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid dan sebagai tempat bersuci. Fa ayyuma mri'in adrakatus salat falyusalli. Siapa aja dari umatku, di mana aja datang padanya waktu salat, maka salat. Enggak ada air, bumi tempat bersuci. Tayamum. Enggak ada masjid, salat di situ.
Karena berdasarkan hadis tersebut, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid, sebagai tempat untuk sujud, ya, wa tahura, dan sebagai tempat untuk bersuci. Maksudnya dengan tayamum, ya, seperti itu. Jadi itu pengertian masjid. Maka di sujud, tempat sujud, ya. Maka nggak boleh seorang, ya, sholat di kuburan, kecuali kalau sholatnya sholat jenazah, dan itu pun nggak ada sujud, ya, nggak ada sujud, ya. Karena kalau dia sujud kepada kuburan, itu berarti dia telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid, atau sholat di atasnya, membangun masjid di atasnya, masukkan kuburan ke dalam masjid. Jelas sampai sini? Oke, kita lanjut ya kepada matan yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat An-Najm. Allah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya. Afara'aitum itu artinya akhbiruni, beritahukanlah kepadaku perihal tentang Lata dan Uzza. Maksudnya Allah ingin membandingkan, ya, apa yang disembah oleh musyrikin dari Lata, Uzza dan Manat dengan yang Allah Azza wa Jalla ciptakan salah satu dari makhluknya, yaitu Jibril. Karena awal surat An-Najm itu berbicara tentang, ya, proses turunnya wahyu, ya, dan keagungan serta besarnya malaikat Jibril, ya. Sedangkan Jibril hanya satu dari ciptaan Allah. Sedangkan Uzza yang diposisikan sebagai Tuhan, ya, oleh orang-orang musyrikin, ya, adalah Tuhan yang tidak layak untuk disembah, ya, yang keagungannya jika dibandingkan dengan ciptaan Allah dari malaikatnya, ya, Jibril jauh lebih agung, ya. Maksudnya di sini Allah Azza wa Jalla ingin menerangkan tentang lemahnya, hinanya, tiada berdayanya sesembahan orang-orang musyrikin Lata, Uzza dan Manat. Nah, di sini akan dijelaskan siapa Lata, siapa itu Uzza, dan siapa itu Manat. Berkata Syekh, qala kana yaluttus sawiq famata fa'akafu ala qabri. Ya, maksudnya bahwa Lata ini diantara, ya, sumber yang ada menerangkan kalau dia ini adalah rajulun, adalah orang soleh, ya, yang dia yalutus sawiq. Yalutu artinya mengaduk, ya, mengaduk as-sawiq. Ya, as-sawiq di sini disebut oleh Syekh qala ailil hajj was-sawiqu daqiqul hintah aw asy-sya'ir. Sawiq itu adalah daqiq, yaitu, ya, tepung dari hintah atau syair, tepung gandum. Walattuhu khaltuhu, dan disebut latta yaluttu, fi'ilnya, ya, latta yaluttu maksudnya khaltuhu, ya, dari kata khalata yakhlutu, mengaduk. Waballuhu bisamni awil ma, dan membasahinya, gitu ya, dengan samin, minyak samin, ya, minyak hewan atau air. Nah, dalam keterangan yang lain diaduknya dengan daging, kemudian dibagikan kepada jamaah haji, pada haji. Nah, yang melakoni ini, ya, tentunya orang yang dermawan, karena jemaah haji itu banyak. Jadi mereka udah haji sebelum, ya, para hujjaj di sini sekarang haji. Karena haji merupakan syariatnya Nabi Ibrahim, tapi mereka mengerjakannya di atas kesyirikan.
Jelas sampai sini? Nah, karena perbuatannya Latta Yalutu, ya, Latta Yalutu, dia pun disebut dengan Latta. Jadi itu asal usul penamaan dia sebagai Latta. Nah, syahid maksudnya dia ini orang soleh gitu. Orang soleh, famat, kemudian dia mati, ya, meninggal dunia, fa'akafu ala qabri, dan orang-orang ketika itu pun akhirnya ukuf, itikaf di kuburannya Latta. Dan kita tahu bahwa akhirnya Latta ini menjadi salah satu berhala. Nah, itu kaitannya dengan bab bahwa ghulu kepada kuburan orang soleh menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah di samping Allah. Ustaz pernah lihat ada satu gambar ya di internet kuburan di wilayah Sulawesi. Ya, kuburan yang diagungkan oleh orang-orang di sana. Kalau di sini kuburan dikasih batu nisan, di sana batu nisannya patung. Ya. Nah, kalau mau lebih jelas lagi, ya, yang kelihatan banget itu di Toba. Ya, di Toba. Di sekitar Danau Toba itu orang-orang Kristen kuburannya pakai patung. Ya, jadi mereka banyak patung-patung di kuburan itu. Ya, artinya pengagungan kepada mayit, pengagungan kepada orang mati sampai akhirnya membangun patung di atas kuburannya. Ini ada semenjak dulu sampai sekarang. Ya. Ada semenjak dulu sampai sekarang. Tapi kan nggak dilakukan sama orang Islam, belum. Ya, artinya nggak dilakukan sekarang bukan berarti tidak akan. Sekarang aja mereka apa yang mereka lakukan? Mereka memfoto kiai-kiainya, membuat gambar orang-orang solehnya, ya, ditaruh di rumah-rumahnya, di ruang tamu foto besar, ya, orang yang dia tokohkan, yang dia puja. Dan biasanya apakah dia itu tokoh negara atau orang soleh? Nah, kalau negarawan udah banyak. Antum lihat patungnya Sudirman. Ini bentuk dari gulu kepada person. Gulu itu apa? Berlebihan, sikap berlebihan. Ya, dalam mengagungkan. Itu gulu namanya. Ya. Patungnya siapa lagi? Soekarno, Hatta. Ya kan? Di RSCM patungnya siapa? Cipto Mangunkusumo. Ya, jadi seni patung ini, ya, itu bergandengan dengan keyakinan-keyakinan. Kalaupun tidak, bukan berarti nggak akan. Karena pada asalnya adalah bentuk dari pengagungan kepada person. Nah, itu dilakukan oleh banyak bangsa, ya, dan bahkan agama-agama. Bahkan agama-agama. Nah, dalam Islam, ya, Islam itu anti mainstream, Mas. Gitu. Enggak sama gitu. Justru seni itu dilarang dalam Islam karena menjadi sebab apa? Kesyirikan. Gitu. Ya, jadi kalau ada orang muslim justru dia senang mematung, ya, ini pekerjaan atau, ya, seni yang bertentangan dengan agama kita. Barakallahu fiik. Ya. Kita baca keterangan Syekh Ibnu Qasim. Wa fi riwayatin kana Lat rajulan fil jahiliyah. Ya. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan dahulu Latta ini adalah seorang di masa jahiliyah. Wa kana lahu ghanam. Fa kana yaslu man min risliya. Apa maksudnya?
Yaslu di sini apa maksudnya? Taib, wa ya'khud min zabibit ta'if wal aqid. Ya, fa yaj'al minhu hisan fayut'im man yamur minan nas. Ya. Nanti dilihat ya kalimat yaslu min risliha ini. Wa ya'khud min zabibit ta'if wal aqid, dan mengambil dari ya kismis ya orang-orang Taif dan Aqid. Aqid itu ya susu yang sudah mengeras ya Aqid. Fa yaj'al minhu hisan, ini nama makanan. Akhirnya dibuatlah dari zabib dan Aqid itu makanan. Fayut'im man yamur minan nas, dan dia suka memberi makan siapa aja yang berlalu ya, atau siapa aja yang lewat dari orang-orang. Falamma mata abaduh, lalu ketika dia mati maka orang-orang pun mengibadahinya. Wa qalu huwal Lat, dan orang-orang mengatakan dialah Lat. Ya, rawahu Sa'id bin Mansur wal Faqihi. Ya, kisah ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan Faqihi. Wal ma'na anna Lat kana rajulan salihan yut'imul hujjaj as-sawiq. Maksudnya bahwasanya Latta ini tadinya adalah orang soleh yang memberi makan jemaah haji as-sawiq. Falamma mata ghalau fihi, ketika Latta ini meninggal dunia, orang-orang pun gulu terhadapnya. Wa 'azzamuhu, dan begitu memuliakannya li ajli amalihi as-salih, karena amalannya yang soleh, alladzi kana ya'maluhu, yang dahulu semasa hidupnya dia kerjakan. Fa'akafu ala qabri hatta abaduh, lalu orang-orang pun iktikaf di kuburannya sampai akhirnya mengibadahinya. Wasara qabruhu watanan min awthanil musyrikin, sehingga jadilah kuburannya berhala dari berhala-berhala orang musyrik. Faqad taqarrara anna sabab ibadatil Lat wal ghulu fi qabri, dan telah jelas bahwa sebab diibadahinya Latta ini adalah karena sikap berlebihan terhadap kuburannya. Hatta sara watanan yu'bad, hingga jadilah kuburannya itu berhala yang disembah. Kama kana dzalika huwa sabab fi ibadatus salihin, sebagaimana dulu juga begitu sebab terjadinya peribadatan kepada orang soleh. Wat, Suwa wa ghairihima, ya 5 orang soleh dari kaum Nuh. Ya, sebab mereka disembah juga karena ghulu. Baik. Fa innahum ghalau fihim, karena orang-orang dulu itu ghulu terhadap Wat, Suwa dan seterusnya. Wa banau ala kuburihimul qibab wal masyahid, dan mereka membangun di atas kuburannya kubah-kubah dan monumen-monumen. Wa ja'aluha maladza, dan dijadikanlah kuburannya sebagai tempat berlindung. Liqada'il ma'arib, untuk memenuhi keinginan-keinginan. Ya, jadi kalau pengen sesuatu ke kuburan, takut sesuatu ke kuburan, gitu. Inaidil ma'arib. Wa huwa syahid terjemah, dan inilah ya yang dimaksudkan dari bab wal uquf ala syai' al-iqbal alaihi muwadhiban, dan yang dimaksud dengan iktikaf kepada sesuatu adalah al-iqbal alaih, ya ke situ, muwadhiban, ya terus-terusan, wal ihtibas fih, dan ya berdiam diri di situ. Wal istidarah haulahu, dan juga istidarah tawaf di sekitarnya. Wa minul i'tikaf fil masajid, ya seperti orang yang i'tikaf di masjid, enggak kemana-mana, ya urusannya di situ aja, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan uquf. Ya, seperti orang-orang sekarang juga memperlakukan kuburan-kuburan yang dianggap keramat pun demikian. Ya, sering bolak-balik ke situ. Ntar dia nginep di situ, ya. Ntar dia mandi di situ. Ntar dia sholat di situ. Ntar dia baca zikir, dia baca Quran di situ. Nah, ini bentuk gulu yang ada di zaman sekarang. Dan itu udah ada semenjak zaman yang lalu. Dan di setiap kampung ada ya kuburan-kuburan yang disembah, berhala-berhala yang disembah di samping Allah.
Jelas sampai sini? Baik. Qala wa kadza qala Abu Jauza' an Ibnu Abbas. Ya, kita kembali kepada matan. Dan begitu juga dikatakan oleh Abu Jauza' dari Ibnu Abbas, kana yaluttus sawiq lil hajj. Dulu Latta ini mengaduk sawiq dan dibagikan kepada jamaah haji. Baik. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Rawahu Ahlus Sunan. Nah, ini hadis lain. Jadi bab ini ada 3 dalil. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam Muwatta, ya, yaitu doa Nabi yang meminta kepada Allah agar kuburannya tidak dijadikan berhala yang disembah. Kemudian dalil dari ayat Al-Qur'an dari surat An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza, tentang makna Lata. Ya, jadi Lata di sini maknanya ada berapa? Ada berapa, Abdurrahman? 3. Ada berapa, Rifki? Tadi barusan, padahal tadi pagi baru aja lewat itu. Ya, pembahasan dalam kitab Qawaidul Muthla. Ada berapa, Fajar? Ada 2. Ini Fajar lumayan nyalah ini dibanding teman-temannya nih. Ya. Ada 2, apa aja Fajar? Sawiq. Antum punya kitabnya? Oh, punya. Insyaallah. Ini hasyiah? Di mana? Oh iya, punya nih. Ahsan, barakallahu fik. Ya, jadi kalau lagi book fair itu manfaatin. Nah, kalau perlu puasa, jajan, beli kitab. Nah, ini nggak punya duit Ustaz, tapi jajannya kenceng. Nah, gimana coba? Oke, yang pertama orang soleh yang mengaduk sawiq. Yang kedua apa? Ya, ini bughyah ya akhwan. Ini poin. Ya, jadi dalam mencatat itu nggak perlu ditulis semua perkataan Ustaz, tapi poin-poinnya. Gitu. Kalian yang nggak punya kitab, catat poin-poin. Harus pintar ngelihat poinnya. Apa yang kedua? Yang tadi pagi. Ilhad fi asma'illah wal mailu biha amma yajibu fiha. Nah, pembahasan yang keempat. Nah, siapa yang ingat? Anda? Kamu? Dafa? Ayo, mantap. Mengambil dari nama Allah, bentuk muannasnya Latta. Ya, aslinya ilah, kemudian diambil muannasnya, ya, jadi Latta. Ya. Jadi, Latta Uzza Manat itu bentuk-bentuk muannas dari nama Allah. Latta mudzakarnya ilah. Uzza mudzakarnya apa? Al-Aziz. Al-Manat mudzakarnya Al-Mannan. Jadi Latta ini ada 2 makna. Apakah dia orang yang yalutus sawiq, mengaduk sawiq, atau ya diambil dari mudzakarnya ilah. Baik. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya ini pembahasan yang atau dalil yang ketiga. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya Abdullah bin Abbas, ya habrul ummah, ya tintanya umat, ya.
Qala, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil qubur, perempuan-perempuan yang menziarahi kuburan. Dilaknat artinya diusir dari rahmat Allah. Nah, itu bukia. Itu poin gitu. Tanya, apa makna laknat? Enggak tahu, bolak-balik. Anda dalam belajar itu harus tahu ya metodenya. Enggak perlu catat semua ucapan Ustaz, tapi poin-poinnya, definisi, pembagian, hukum, itu yang dicatat. Ya. Laknat artinya mengusir dari rahmat Allah. Rasulullah melaknat. Ya, laknat kalau dalam bahasa kita apa? Kutuk. Ya, kutukan, dikutuk. Ya. Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah ke kuburan. Wal muttakhidina 'alayal masajid was-suruj, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan ya memasang padanya lampu-lampu, lampion-lampion, penerangan-penerangan. Jadi di sini ada 3 golongan yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah zairatul kubur. Kenapa perempuan dilaknat ziarah kubur? Ya. Dalam riwayat yang lain disebut zawaratil kubur, yang banyak ziarah kubur. Nah, kalau menurut riwayat yang kedua, berarti kalau sekedar ziarah boleh, tapi yang nggak boleh apa? Bolak-balik. Kenapa? Siapa yang tahu apa alasannya? Abdullah. Bukan. Kenapa perempuan nggak boleh sering-sering ziarah kubur? Hah? Iya, ntar pingsan lagi dia. Ya, ingat sama emaknya, ingat sama bapaknya yang udah pergi. Ya. Makanya dilarang oleh Nabi SAW, bahkan dilaknat. Dan makna ini didukung oleh hadis. Ya, ketika Nabi SAW lagi berjalan, kemudian Nabi ketemu perempuan yang lagi nangis di kuburan anaknya. Kemudian Nabi bilang, ittaqillah wasbiri. Takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Artinya ini perempuan ziarah kubur. Berarti yang dilarang sering-sering, bukan ziarahnya. Paham di sini? Karena adanya riwayat yang menerangkan suatu hari ada seorang perempuan yang ziarah kubur dan menangis di kuburan. Baik. Berkata Syekh, qala al-la'nu at-tard wal ib'ad. Laknat artinya pengusiran. Wa yaqau bil qaul. Dan laknat ya itu dengan ucapan. Wa zairat jam'u zairah. Wa fi riwayatin zawaratil qubur. Dan pada riwayat yang lain zawarat bentuknya sigoh mubalaghah. Ya, yang artinya berlebihan. Ya, berlebihan dalam ziarah kubur. Bolak-balik ziarah kubur. Wa fi dilalatun shari'atun ala tahrimi ziyaratin nisa al-qubur. Padanya terdapat dalil yang tegas haramnya perempuan ziarah kubur. Kalau di kita banyak enggak perempuan ziarah kubur? Banyak. Paling banyak mereka malah. Qala wa huwa qaulu aktsari ahli ilm, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama berpendapat haram perempuan ziarah kubur. Ya, apalagi kalau ya dia pergi ke kuburan udah kayak ya mau pesta. Ya, dandan, begincuan. Ya kan? Nah, ini mau ke kuburan tapi pakaiannya kayak orang ke pesta. Ya. Atau ada lagi bid'ah mu'asirah, bid'ah orang-orang sekarang. Ya, pakai apa? Pakai hitam-hitam. Iya kan? Udah kayak orang-orang kafir. Ya. Bukan maksudnya dia pakai hitam. Ya, jubah atau gamis hitam, tapi mengkhususkan. Ya. Di luar ziarah dia dandan.
Ya, udah kayak setengah telanjang, giliran ziarah pakai kerudung hitam, baju hitam, gamis hitam. Ya, jadi mengkhususkan pakaian hitam hanya untuk duka dan kematian. Ya. Baik. Qala waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil qubur nahyan 'amman. Dan tentang ziarah kubur ini, Nabi telah melarang dari ziarah kubur dengan larangan yang umum. Jadi bukan cuma perempuan aja. Nabi pernah melarang secara umum, enggak boleh ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu awalnya sempat dilarang. Ya, dalam hadis kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kuburan. Enggak yang laki, enggak juga yang perempuan. Sempat dilarang. Ya, thumma adzina fihi biqauli fazuruha. Kemudian Nabi pun mengizinkan dengan perkataannya, sekarang ziarahilah. Ya, kemudian disebutkan alasannya fa inna tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Qala wa haditsul idni mukhassasun bihadzal hadits. Dan diizinkannya ziarah kubur itu ditaksis lagi. Ya, artinya dipersempit lagi dengan hadis ini. Ya. Fa huwa minal 'amil makhsus. Maka ya, diizinkannya ziarah kubur itu sifatnya umum, mencakup laki-laki dan perempuan, kemudian dikhususkan yang boleh cuman laki. Walam yadkhulun nisa, enggak masuk ke dalam izin perempuan. Jadi perempuan enggak termasuk yang diizinkan. Fil idni li aujuh, karena beberapa alasan. Mina anna qaulahu fazuruha sighatu tadzkir. Yang pertama, karena ya Nabi bilang fazuruha. Ini buat laki-laki kan? Ya, karena kalau perempuan apa? Kalau jamaah ya, fazurnaha gitu kan. Tapi fazuruha, ya berarti yang disuruh siapa di sini? Laki. Ya, fakuluha, ya kan? Fakumu, ya kan laki semua kan? Kalau perempuan harusnya apa? Fazurnaha. Tapi lafalnya di sini tadzkir. Qala walau kana lil umum lakana an-nisa ala ahdihi sallallahu alaihi wasallam wa ahdi khulafaihi yazurnaha. Karena kalau yang dimaksud dengan fazuruha itu masih berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan, tentulah perempuan-perempuan di zaman Nabi dan juga di zaman para khulafa menziarahi kuburan. Baik. Qala minna annahu 'ala al-idhna lirrijal bi anna dhalika yudhakkirul maut. Ya. Wa yuraqqiqul qalb wa tudmi'ul 'ain. Wal mar'a yukhrijuha ila al-jaza' wan nadab wan niyahah lima fiha min ad-dha'f. Ya. Dan di antara alasannya juga ya kenapa izin untuk ziarah kubur ini sebenarnya hanya untuk laki, enggak mencakup perempuan. Ya. Tadi udah disebutin alasannya yang pertama ya. Yang kedua, annau 'ala al-idna lirrijal bi anna dzalika yudzakkirul maut. Karena alasan ya diizinkannya ziarah kubur bagi laki-laki karena ziarah kubur ini mengingatkan kematian, melembutkan hati, membuat ya air mata mengalir. Sedangkan kalau perempuan ya bukan begitu. Ya yukhrijuha ilal jaza. Ya. Dia akan apa makna jaza? Ya. Apa? Jaza ya mengeluh atau seperti menolak takdir. Ya. Artinya lebih parah lagi. Ya, jaza itu dongkol. Wan nadab
Ya, nadab di sini maksudnya ya meraung-raung, ya, memanggil waniyah dan memanggil-manggil. Ya, be kemana aja be, ayah lagi susah nih be. Dia akhirnya ngeluh sama mayit. Karena akalnya perempuan sedikit. Ya. Lima fiha min ad-dha'f. Kenapa perempuan gitu? Karena perempuan lebih lemah dari laki-laki. Walilla fil mani annahum kanu hadithi ahdin bi kufrin. Dan juga ya kenapa dulu dilarang kemudian sekarang dibolehkan? Karena saat dilarang dulu mereka masih baru masuk Islam. Ya, artinya ya orang kafir ya di masa-masa jahiliyah dulu kesyirikannya karena pengagungan kepada kuburan. Nah, ketika mereka masuk Islam, jangan deket-deket dulu dengan beginian nih. Nanti balik kafir lagi dia. Kira-kira gitu. Paham? Nah, ketika Nabi melihat bahwa kekhawatiran ini sudah nggak ada, tauhid sudah tertanam, maka Nabi suruh mereka untuk ziarah kubur. Cuman hanya mencakup orang laki doang. Falamma talamuthum fil Islam, maka ketika mereka sudah lama berislam, nusikha li zawalil illah. Ya. Karena tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, maka larangan itu pun dihapus. Tapi cuma buat laki, gitu ya. Wal illa fin nisa baqiya bihaliha. Tapi kekhawatiran ya terhadap perempuan masih tetap ada. Oleh karena itu tetap dilarang. Ya. Walaysa fi ziyaratihinna minal maslahah ma yu'aridu tilkal mafsadah. Enggak ada pada ya perempuan ziarah kubur itu maslahat. Ya. Yang bisa ya menimbun mafsadat sehingga mafsadatnya hilang. Ya. Apa mafsadatnya tadi? Jaza, dia akan dongkol. Ya, karena musibah itu dia ingat lagi. Ya. Atau dia bakal ya meraung-raung atau dia memanggil-manggil yang mati, mengeluh. Ya, niyahah. Ya. Enggak ada maslahat pada ziarahnya perempuan kepada kuburan-kuburan. Ya. Lianna laisa fi ziyaratihinna illa du'a'uhunna lil mayyit. Karena tidak ada pada ziarah perempuan terhadap kuburan itu selain dia cuma bakal manggil-manggil mayit. Ya. Aw i'tibaruhunna bihi. Ini maksudnya perlu dilihat ya, itibaruhunna. Hah? Itibaruhunna enggak ada sini. Kalau dzalika mungkin ada. Wa dzalika mungkin fi buyutihim. Apa maksudnya ini? Hah? Maksudnya manfaat yang bisa diberikan oleh perempuan itu hanya mendoakan mayit dan mengambil pelajaran. Ya laisa fi ziyaratinna illa du'a'uhunna lil mayyit. Oh iya. Oh iya, maksudnya doa di sini mendoakan ya. Tapi kalau itibaruhunna apa? Oh iya betul. Santa barakallahu fiik. Ya. Ya laisa fi ziyaratihinna illa du'a'uhunna lil mayyit. Karena tidak ada pada ziarahnya perempuan kepada kuburan selain mendoakan mayit. Ya, itu manfaatnya ya. Aw i'tibaruhunna bihi, atau mengambil pelajaran dari kematian, wa dzalika mumkinun fi buyutihinna. Dan yang demikian itu bisa bagi mereka untuk mereka lakukan di rumah, ya. Itu, ya. Artinya enggak perlu sampai ke kuburan, ya, karena adanya mafsadat tadi.
Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis dikatakan irji'na ma'zurat, ghaira ma'jurat. Ma'zur berarti berdosa ya, disuruh pulang mereka. Pulang aja kalian. Ya. Apa? Pulang bawa dosa membawa pahala gitu. Pulang kalian membawa dosa, enggak dapat pahala, ya. Kalau di kuburan, fa inna kunna tuftannal hayy wa tu'dhinal mayyit. Karena kalian kalau di kuburan tuftinna ya, memfitnah yang hidup. Ya, perempuan keluar rumah memfitnah, seperti yang disebutkan dalam hadis apa? Idza kharajatin nisa, ya, apa? Bukan zainuha. Ya. Apabila perempuan keluar dari rumahnya, ya dihiasi. Mana lafalnya apa sih? Ingat ya? Idza kharajatin nisa. Baik, lupa nah lafalnya. Syaitan menghiasi sehingga membuat ya fitnah bagi yang hidup. Wa tu'dhinal mayyit, dan kalian menyakiti mayit itu dengan niyahah. Qala fi sahih nahyuhu an-nisa an ittiba'il janaiz, dan juga dalam hadis yang sahih terdapat larangan Nabi kepada perempuan dari mengiringi jenazah. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, perempuan enggak boleh mengiringi. Enggak boleh mengiringi jenazah. Nah, kalau udah dikubur enggak boleh ziarah. Ya, kalau cuma pengen doa bisa di rumah. Ngambil ibrah dengan kematian juga bisa di rumah. Tapi kalau dia terpaksa berangkat, yang timbul cuma mafsadat. Oleh karena itu, perempuan dilarang untuk ziarah kubur. Ya, sampai sini? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, qala wal muttakhidin 'alaihal masajid was suruj, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Was suruj, ya, dari siraj, ya, apa? Lampion. Dan orang-orang yang meletakkan di kuburan lampion, penerang-penerang. Qala rawahu ahlus sunan, hadis ini diriwayatkan ahlus sunan. Berkata Syekh, qala ayla wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muttakhidin 'ala al-qubur al-masajid al-mabniyah wal muqidina 'alaiha suruj. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang mengambil atau menjadikan kuburan sebagai masjid yang dibangun. Al-muttakhidina 'ala al-qubur al-masajid al-mabniyah. Ya. Membangun masjid di atas kuburan. Wal muqidina 'alaiha suruj, dan orang-orang yang menyalakan di kuburan lampu-lampu. Wa kadza salat indaha, begitu juga salat di kuburan. Wa du'a, dan berdoa di kuburan, wa nahwi dzalik, dan seterusnya. Wa hadza haramun bittifaqil ulama, ini semua haram berdasarkan kesepakatan ulama. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Dalam sahih Muslim dikatakan jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan salat menghadapnya. Ya. Wa idza kanatil masajid buniyat li dzikrillah wa qiraatil Qur'an was shalah, kanatil qubur bidzalika masajid. Ya, dan kalau masjid dibangun untuk berzikir mengingat Allah, untuk membaca Al-Qur'an dan salat, kanatil qubur bidzalik masajid. Kalau kuburan diperlakukan seperti itu, maka dia tak ubahnya menjadi masjid. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, ittiqaduha masajid wa iqadus suruj 'alaiha minal kaba'ir. Menjadikan kuburan sebagai masjid dan menyalakan lampu di kuburan itu termasuk dosa-dosa besar. Wajhu iradil musannif hadzal hadits fi hadzal bab duna alladhi qablahu wa annahu la'ana al-muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj. Maksud penulis membawakan hadis ini dalam bab ini bukan pada bab yang sebelumnya. Bab sebelumnya apa?
Bab ya larangan yang keras ya terhadap orang yang beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Padahal ibadahnya kepada Allah. Maka bagaimana kalau ibadahnya kepada kuburannya? Berkata penulis qala, dan maksud ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis ini dalam bab ini bukan pada bab yang sebelumnya, karena di sini terdapat keterangan bahwasanya Nabi melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan menyalakan lampu-lampu. Wa qarana bainahuma, dan menyandingkan antar keduanya. Jadi disandingkan antara dua perbuatan ini. Yang pertama apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid, maksudnya membangun masjid di atas kuburan. Dan yang kedua menyalakan lampu. Fahuma qarinan. Ya, kedua perbuatan ini ya berdekatan. Fadalla ala annahu li ajli najasati syirk, sehingga menunjukkan bahwa dilarangnya hal itu disebabkan oleh karena najisnya perbuatan syirik. Laisa la'nul musrijin min ajli najasatil buq'ah fakadzal bina. Karena dilaknatnya orang yang menyalakan lampu-lampu itu bukan disebabkan oleh karena najisnya tempat. Ya, begitu juga bangunan. Baik. Ya, syahid maksudnya bahwa pada hadis ini terdapat laknat kepada orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Nah, kalau di kita ini banyak hadirin yang dimuliakan Allah, ya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Apakah membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan, atau memasukkan kuburan ke dalam masjid? Ya, biasanya yang bangun masjid dia wasiat tuh, nanti kalau saya mati kubur di masjid. Nah, wasiat ini nggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena menabrak ya larangan Nabi SAW. Baik. Qala rawahu Ahlus Sunan, hadisnya diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Qala wala yukhrijuhu An-Nasa'i, tapi An-Nasa'i tidak mengeluarkannya, maksudnya tidak meriwayatkannya. Baik. Nah, ini selesai dalil yang ketiga. Jadi bab ini ya terdiri dari 3 dalil, ya 2 hadis dan 1 ayat. Ya, keseluruhannya menandakan bahwa sikap ghulu, berlebihan ya terhadap kuburan orang saleh itu bisa menjadikannya sebagai berhala yang disembah di samping Allah, termasuk membangun masjid, begitu juga menyalakan lampu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Sudah 54. Nah, kalau misalkan kita mau sholat di sebuah masjid, kita cek ke kiri kanan ada kuburannya, ada apa enggak? Terus kalau misalkan ada, dari masjid yang mana? kalau kenapa? Kalau sholat misalkan di luar kan, terutama di Jakarta kan banyak kuburan-kuburan ya. Nah, kita tengok dulu kiri kanan depan belakang dulu. Apa seperti itu dulu saja? Buat memastikan ada kuburan apa enggak ini? Sholat aja. Antum nggak dituntut untuk ya nanya, karena kalau harus ngecek, kita nggak tahu seberapa besar batasan, seberapa jauh batasan antum harus ngecek. Nah, untuk menentukan harus keliling itu butuh nas, butuh dalil. Antum tahu ada masjid sholat, hukum asalnya masjid tempat sholat, nggak ada kuburan, gitu. Jadi nggak ada keharusan antum keliling dulu mas. Itu takalluf, ya termasuk berlebihan. Ya kecuali kalau memang
Ya, antum lihat di halaman depannya ada kuburan misalnya. Ya, bolehlah sedikit agak khawatir gitu kan. Tapi kalau Ustadz, ya kalau kuburan itu masih di luar, ya, dan letaknya di halaman, ada sholat di masjid itu. Ya, asal nggak di bagian kiblat. Kemarin sempat ketemu sama masjid, kita singgah sebentar. Ya, masjid itu nggak tepat di depan mimbarnya imam, nggak. Ya, tapi di sebelah kiri kalau nggak salah kuburannya. Kuburannya nggak tepat di bagian mimbar, di luar, gitu. Tapi di sebelah kiri dan terpisah dengan tembok. Ya, kita ambil yang sebelah kanannya aja, biar nggak, ya, sholat menghadap, ya, kuburan. Walaupun sebenarnya terpisah juga dengan tembok, nggak ada masalah, karena posisinya masih di luar. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama, diantaranya Syekh Mukbil. Ya, selagi posisinya di luar, sholat di masjid. Ya, yang nggak boleh itu kalau kuburannya di dalam masjid, gitu. Kalau posisinya masih di luar, masih di halaman, di belakang. Kalau Syekh Utsaimin bilang kalau dia posisinya di arah kiblat, ya, antum jangan sholat. Ya, walaupun di luar, kecuali kalau nggak ada tempat lain. Artinya sah juga sebenarnya. Cuman yang afdal cari yang lebih aman. Ya, jadi nggak ada keharusan untuk taftish, untuk, ya, ngecek dengan alasan tahari. Capek kalau kayak gitu. Ya, nggak ada keharusan untuk taftish. Pernah kejadian saat di Kuningan udah lama sih, kan waktu itu mau sholat Jumat kan, udah penuh jamaah, ya ternyata pas ada sholat depannya kuburan Prancis. Di dalam masjid? Di luar sih. Di masjid tembok. Sah sholat. Terus di waktu itu di Lenteng lebih parahnya kuburan sama di dalam masjid, kanan kiri. Nah, kalau di dalam nggak sah. Nah, itu dia. Waktu itu Ya. udah lama kan kejadian. Ya, harus diulang sholatnya kalau di dalam masjid kuburan. Ya, seperti yang di Dusit, ya, di Mangga 2 juga kuburannya di dalam masjid. Ya. Dan di beberapa tempat memang ada kuburan di dalam masjid. Di daerah Lenteng dan ikhlas seperti di dalam. banyak sih sebenarnya, kalau di Jakarta itu kuburan di dalam masjid itu ada banyak. Tapi ukuran kita, selagi dia itu masih di luar, sholat di dalamnya sah. Tapi kalau kuburannya itu ada di dalam masjid, itu yang nggak sah. Kalau kuburan di luar tetap menghadap kiblat. Posisinya di arah kiblat. Iya, di arah kiblat. Posisinya di bagian kiblat, memang menghindar dari tempat yang kuburannya di posisi kiblat. Ya, kalau masih ada masjid lain kan. Saya tahu itu kejadian di Kuningan, jadi pas sholat Jumat kan, jadi mau keluar juga bingung kan, ya udah rame. Udah rame. Iya, cuman sah sholat di masjid walaupun kuburannya di arah kiblat. Ya, yang penting di luar. Ya, yang penting di luar. Di Masjid Matraman bahkan itu pas posisinya di depan mimbar imam. Masjid Matraman tuh, Masjid Jami Matraman. Sangat disayangkan. Sebenarnya ada solusinya, pindahin aja. Ya, angkat pindahin. Ya. Agar sholatnya kaum muslimin lebih aman sebenarnya. Allahu a'lam. Baik, ada lagi ya? Nanak, kamu? Nah, masih kurang paham tentang as-sholat di kitab tauhid. Ya, kan di sini Rasulullah melaknat perempuan yang dari kuburan serta orang-orang yang membangun masjid dan menetapkan lampu di atas masjid itu. Nah, bagaimana jika lampu saja yang diletakkan di atas kuburan? Wal muttakhidina 'alaiha.
Di sini alaiha di sini alal kubur. Maksudnya lampu di kuburan, bukan di masjid. Maksudnya meletakkan lampu penerangan di kuburan itu sebagai bentuk dari gulu pengagungan yang berlebihan ya terhadap kuburan, bukan lampu di masjid, di atas masjid, bukan. Di kitab ini diartikan di atas masjid itu. Nah, salah itu. Salah. Berarti nggak boleh naruh lampu di masjid gitu. Salah. Makanya sebagian terjemahan ya kita mesti waspada itu. Karena sebagian penerbit tujuannya cuman jual buku. Ya, kadang anak-anak yang baru selesai pendidikan ya tahu cara menerjemah ya, tapi nggak pandai dalam mengalih bahasakan. Karena penerjemahan kitab itu modalnya nggak cukup bahasa Arab, harus ada modal ilmu syar'i juga. Karena kalau nanti dia terjemahin Allahumma la tayra illa tayruk, ya Allah tidak ada burung kecuali burungmu, kan salah itu. Ya, itu bab tatayyur itu. Ya, diartikan tayr itu dia buka kamus burung, akhirnya dia diterjemahkan tidak ada burung kecuali burungmu, katanya. Ya, salah. Ya. Apalagi Anda, kamu apa kamu? Kalau kita sholat, misalkan masjidnya ramai. Kalau kita sholat apa? Kita sholat di luar masjid. Nah, terus di depannya ada kuburan, tapi dibatasin sama hijab. Itu boleh nggak satu kasih? Jadi kuburannya di luar masjid, Ya, tapi jamaahnya luber. ya. Wah, ini repot juga ini. Masjidnya sama hijab. Iya, pertanyaannya bagus ini. Ya, artinya dia apa? Menganalisa. Ya, memang mesti nganalisa, Mas. Jadi jangan belajar itu otak beku. Gitu loh. Harus menganalisa itu. Dan itu memang terjadi. Ya, di sebagian tempat kuburannya di luar, kemudian jamaahnya penuh sehingga menjadikan dia menghadap kuburan. Ya, sehingga sujudnya sujud ke kuburan. Nah, ini resiko masjid-masjid yang halamannya dijadikan tempat kuburan. Maka memang pada asalnya nggak boleh. Ya, tidak disatukan masjid dengan kuburan itu nggak disatukan. Masjid sendiri, kuburan sendiri. Harus berjauhan, nggak boleh di situ kuburan, di situ masjid. Sehingga terjadi kayak begitu. Ya nggak boleh. Karena pada akhirnya dia jadi sujud ke arah kuburan. Jadi harusnya bagian yang ya orang sholat jadi mengarah ke kuburan itu harus tetap kosong. Harus tetap kosong. Nggak boleh dia diisi orang sehingga kalau dia sujud, sujudnya menghadap kuburan. Itu bukan tempat sholat itu. Ya. Kalau kita masukin jenazah misalnya untuk sholat apa? Untuk sholat menyolati jenazah. Setelah sholat zuhur, ya. Setelah sholat zuhur, tapi jenazahnya ditaruh di arah kiblat. Ini nggak boleh. Harus taruh di belakang. Kenapa? Karena posisinya akhirnya shaf pertama sujud ke mayit. Ya, sujud ke mayit. Jadi nggak boleh, harus ada di belakang. Bahkan sebagian mengatakan harus di luar. Ya. Karena kekhawatiran memasukkan kuburan ke masjid itu termasuk ke dalam menjadikan kuburan sebagai masjid. Di luar posisinya. Ya, ketika mau disolatin baru dibawa masuk jenazahnya, ya baru disolatin. Jadi ada dua tuh. Nggak boleh taruh di jihad kiblat. Ya, di saat sholat wajib. Karena sholat wajib ada apa? Ada sujud. Ya. Yang kedua bahkan nggak boleh dimasukin ke masjid. Kenapa? Karena khawatir masuk ke dalam larangan tadi, menjadikan kuburan sebagai masjid.
Karena di antara makna menjadikan kuburan sebagai masjid, membangun masjid di atas kuburan atau masukkan kuburan ke dalam masjid. Ya. Tapi kan itu bukan kuburan, Ustaz. Ya, ini makanya sebagian menempuh cara seperti itu sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, kalau sifatnya kehati-hatian, ya itu yang utama ya. Artinya sebisa mungkin ya dihindari. Barakallahu fiik. Lagi ya? Tadi mengenai yang lampu-lampu kuburan, apakah itu masuk ke dalam larangan memakamkan pada malam hari kan? Kalau malam hari kan kuburan kan harus pakai lampu sorot kan biar kelihatan. Itu apakah masuk ke dalam larangan hal tersebut? Jadi apakah ada larangan yang memakamkan orang? Iya, kalau malam hari sebenarnya nggak ada larangan memakamkan malam hari. Tapi ya kalau malam nggak kelihatan, pakai lampu misalnya. Ya sebenarnya takalluf juga, kenapa nggak nunggu besok aja gitu guys? Tapi enggak, karena maksud dari meletakkan lampu-lampu itu ya sebagai pengagungan, ya memperlakukannya spesial, ya memperlakukannya lebih spesial daripada yang lain. Kenapa ini harus dilampuin? Kenapa nih kuburannya yang ono nggak dilampuin gitu? Menunjukkan bahwa dia punya sesuatu yang spesial, sehingga orang-orang terfitnah dari gitu. Jadi kalau kubur pakai lampu ya nggak termasuk. Allah. Cukup? Kalimat yang memasukkan kuburan dalam masjid itu kan nasnya jelas. Tapi bagi orang yang nggak punya ilmu, bahkan begitu juga dari juga umat malah seperti itu perbuatannya, apakah terlewatkan nas seperti itu oleh mereka? Al-Zahir nggak terlewatkan, cuman sebagian orang ya berdakwah ya takut dengan koreksi, ya jadi hanya mengikuti apa yang sudah ada. Ya kalau kita sampaikan dalil bisa jadi dia justru lebih tahu tentang dalil itu daripada kita. Terus kenapa dilakukan? Biasanya alasannya ya semua orang udah melakukannya, ya, dan kita nggak mampu untuk merubahnya sehingga ikut arus itu. Karena dakwah yang meluruskan, dakwah yang mengkritik, dakwah yang ya membetulkan yang salah itu biasanya ya nggak banyak penggemarnya. Ya, itu harusnya dia jadi penyanyi aja gitu kan. Kalau mau cari penggemar gitu, jangan berdakwah. Ya kan? Ya kenapa? Karena akhtar lebih berbahaya. Ya, kalau dia malah ya jadi stempel atas kesyirikan, atas sarana kesyirikan. Jadi penyanyi kan maksiat gitu. Oh, ini sarana kepada kesyirikan, bahkan menjadi dai kepada kesyirikan. Itu bukan berarti nggak tahu. Ya. Itu. Jadi itu yang kita hadapi. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup ya. Barakallahu fiik. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.